الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita sampai subuh ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat iman Islam, dan subuh ini kita juga mendapatkan nikmat hadir bermajelis yang insya Allah apa yang kita lakukan dari selesai subuh sampai pulang nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai hidupnya hamba-hamba yang sedang beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pengajian pertama kita setelah Idul Fitri yang kebenaran saat ini masih dalam Syawal, 16 Syawal, ada yang 17 tergantung lebaran. Di sini itu kapan lebaran? Itu pemerintah, berarti 16 Syawal. Ya, karena masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sekiranya selama saya mengisi kajian di hadapan Bapak Ibu terdapat salah silap sengaja ataupun tidak sengaja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk materi subuh ini kita akan menyampaikan tentang pentingnya menjaga fitrah. Pentingnya menjaga fitrah. Bapak Ibu, kita sering mendengar ungkapan menjaga, mempertahankan itu lebih sulit, ya lebih sulit daripada meraih sesuatu. Kalau kita meraih, memperoleh itu mudah. Cuman mempertahankan, menjaga apa yang sudah kita peroleh itu yang sulit. Begitu juga terkait dengan menjaga fitrah. Pertanyaannya, apa pula itu fitrah? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Kita ini kan ada dua unsur. Ada raga, ada jiwa. Kedua-duanya memiliki asal muasal masing-masing. Kalau raga ini kan mulai dari ubun-ubun kita, ada rambut, ada kepala, ada mata, ada tulang, ada darah, ada organ tubuh, ada panca indera. Itu kan raga. Asalnya dari setetes air. Setetes air berasal dari saripati makanan. Saripati makanan berasal dari tanah. Artinya raga kita berasal dari tanah. Dan nanti kembalinya ke mana ini? Kembali ke
sore. Bapak Ibu, ada orang seminggu tidak mandi, apa hukumnya? Berdosa enggak? Enggak ada dosanya. Karena mandi itu mubah. Kenapa ada hukum mubah? Karena aktivitas mandi itu hanya membersihkan badan saja, hanya membersihkan raga. Berbeda kalau jiwa kita. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersihan jiwa kita diperintahkan oleh Allah agar selalu terjaga. Dan kita diminta untuk senantiasa berada di dalam fitrah atau kebersihan kesucian jiwa kita. Fitrah Allah, tetaplah kamu di atas fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang menurut fitrah itu Allah menciptakan manusia. Jadi jiwa kita ini berasal dari fitrah. Makanya siapapun manusianya, apapun suku bangsa rasnya sama. Mau orang kulit putih, kulit hitam, setengah putih, setengah hitam, sawo matang, ras apapun dia sama asalnya. Fitrah. Nah, makanya yang ketika lahir itu kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak yang baru lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah di sini? Suci. Nah, kesucian jiwa kita itulah yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jiwa seseorang itu tidak pernah kotor, berarti kan selalu suci itu mustahil. Ya, mustahil ada manusia yang jiwanya tidak pernah kotor, kecuali Nabi kita Muhammad itu kan maksum. Apa arti maksum? Terpelihara, terjaga. Selain Nabi, tidak ada satupun manusia yang bisa mampu menjaga fitrahnya, tidak pernah terkena noda dosa. Pasti itu. Dan itu ditegaskan oleh Nabi. Kullu ibni Adam khata'. Semua manusia itu punya salah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu tentang kelemahan kita manusia yang tidak mungkin mampu menjaga kesucian jiwa kita mulai dari lahir sampai kembali lagi kepada Allah, tidak pernah terkena noda, mustahil kan? Mustahil itu. Makanya Allah siapkan fasilitas kita untuk membersihkan noda yang menempel pada jiwa kita masing-masing. Fasilitas disediakan oleh Allah, tergantung lagi nanti kita mau atau tidak menggunakan fasilitas itu. Sesering apa kita membersihkan jiwa itu. Sama dengan pakaian kita, Bapak Ibu. Baju putih dipakai selama 4 hari, tidak pernah dicuci. Kira-kira kotor tak baju? Jelas kotor. Tapi kalau bajunya itu kadang-kadang baru dipakai setengah hari, masuk ke mesin cuci, jadi tidak nampak kotornya itu. Kenapa? Karena senantiasa selalu dicuci, dibersihkan secara berulang-ulang. Begitu juga dengan jiwa kita. Debu noda dosa itu tidak mungkin kita menghindarinya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita membersihkannya. Sesering apa kita membersihkan jiwa kita itu dengan fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh Allah. Di antaranya as-shalawatul khams. Antara waktu sholat yang 5 waktu itu, dari sholat pertama ke sholat berikutnya, itu kan fasilitas itu. Fasilitas mukaffirat lima bainahunna, dapat menutupi
subuh memang lama, cuman kita dalam keadaan aman. Kenapa? Mata terpejam, ya, kemudian akal tidak berjalan. Ngapa? Tidur itu aman gitu dari dosa itu, Bapak Ibu. Jadi aman. Yang payah jagonya ini rentang waktu subuh dengan zuhur. Di samping waktunya lama, kita aktif beraktivitas. Mata beraktivitas, kaki tangan beraktivitas, hidung beraktivitas, telinga beraktivitas, mulut juga banyak cuap-cuap. Nah, itu banyak itu terjadi kemungkinan salah silap kita itu. Nah, dengan datangnya waktu zuhur, sholat zuhur kita, nah, terhapuslah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari habis subuh sampai zuhur tadi. Nabi mengumpamakan 5 waktu itu seumpama sungai yang ada di hadapan rumah kita masing-masing. Bertanya Nabi kita kepada para sahabatnya, "Ara'aitum bibabi ahadikum nahar?" Bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya di depan pintu rumah kalian itu mengalir sungai yang jernih, yaghtasilu minhu khamsa marrat, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Bayangkan, Nabi mengumpamakan sungai ngalir di depan rumah, lalu mandi 5 kali sehari semalam di tengah kawasan yang tidak memiliki sungai. Kemudian kebiasaan para sahabat mandinya itu sekali sehari syukur itu. Kenapa? Karena di daerah Arab waktu itu kan payah air, tidak model sekarang. Susah air itu. Kalau sekarang iya, di mana-mana ada air, walaupun tidak ada sungai di daerah Mekah di situ. Kalau zaman Nabi dulu kan payah mencari air itu. Air jarang, tidak ada sungai, dan mereka para sahabat jarang pula mandi. Lalu Nabi mengumpamakan, ya, di depan rumah ada sungai, dia mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Ayat taqwa min darnihi syai'. Kalau dia mandi 5 kali sehari semalam, masihkah tersisa daki kotoran di tubuhnya? Nabi bertanya kepada para sahabat, la yabqa min darnihi syai'. Tentu ya Rasulullah, kalau 5 kali mandi sehari semalam, ya bersihlah tubuhnya itu dari debu dan daki. Kita Bapak Ibu yang banyak air ini, ya, mandi paling kita ini maksimalnya 3 kali sehari semalam. Kalau tidak panasnya paling mandi pagi, mandi sore. Nah, kalau sekarang ini cuaca akhir-akhir ini kalau agak panas suhunya, ya, kita dapat ujung-ujungnya 30-an. Itu pun sudah banyak yang ngeluh kepanasnya hari. Yang mana cak dingin dia itu sebab mendapat korbannya. Nah, mulai banyak kita mandi 3 kali sehari. Nah, ini bagaimana kalau kita 5 kali sehari mandi? Insya Allah tidak akan ada debu yang menempel, kotoran yang menempel di tubuh kita. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fadzalika shalawatul khams. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu bagi jiwa kita itu seperti seseorang yang mandi 5 kali sehari bagi badan dan raganya, dapat membersihkan jiwa. Itu fasilitas pertama. Kemudian ada fasilitas mingguan yang disiapkan Allah. Wal jum'atu ilal jum'ah. Kalau sekiranya dari fasilitas harian itu masih menyisakan kotoran, masih ada peluang fasilitas yang kedua, Jumat ke Jumat, itu juga dapat menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Mingguan sudah, harian tadi sudah. Lalu ada fasilitas tahunan. Fasilitas tahunan ini Bapak Ibu, fasilitas utamanya yang
sekiranya di waktu mingguan itu masih tersisa noda. Nah, kan ada itu Bapak Ibu, kotoran yang menempel di tubuh kita, kotoran yang menempel di baju kita. Kan ada yang mudah nyucinya itu, cuman direndam saja tanpa alat apapun langsung bersih. Ada kotoran noda itu, direndam saja. Tanpa menggunakan alat sabun dan segala macam, ya, kemudian dikeringkan lagi langsung bersih. Jadi mudah membersihkan itu kotoran itu. Ada juga kotoran yang agak membandel. Nah, kalau membandel ini harus ada tambahannya, baik rinso, daya dan segala macam. Itu pun dalam menunggu itu. Ya, kamu nunggunya itu direndam agak lama, baru bersih. Kalau getah ini agak payah membersihkannya ini. Tidak cukup dengan rinso daya, pakai soft clean, pakai cleaner dan segala macam. Nah begitu juga noda yang menempel di jiwa kita itu. Ada yang tidak bisa lewat 5 waktu, ada yang tidak bisa dengan fasilitas Jumat ke Jumat yang disiapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada alat canggih yang mampu membersihkan segala dosa bernama Ramadan. Jadi tidak bisa hanya dibasuh, harus dibakar lagi. Ya, jadi noda yang nempelnya tadi karena tidak bisa dibasuh dengan sholat, bisa dibasuh dengan Jumat ke Jumat, dibakar dengan fasilitas Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Noda-noda dosa kita itu. Makanya disiapkan oleh Allah 3 fasilitas di Ramadan ini. Ini kan sering kita dengar materinya ketika kita berada di bulan Ramadan kemarin. Ada fasilitas puasa, ada fasilitas sholat tarawih, ada fasilitas malam Lailatul Qadar. Tujuannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, untuk mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Masa tidak ada satupun yang kita dapat. Ya, insya Allah kita berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah. Sudah lebih 2 minggu Ramadan berlalu. Dengan berakhirnya Ramadan kemarin, jiwa kita ini kembali lagi putih, ibarat bayi yang baru lahir. Amin. Kalau tidur kemarin dapat, kalau puasa ya tinggal. Jadi terhapus dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Tarawih begitu juga, diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian kalau kita tidak pernah bolong tarawih, pasti dapat malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau bulan kemarin, puasa kemarin, tidak pernah sekalipun bolong tarawih, ataupun kita tidak sempat ke masjid tapi masih tarawih di rumah, tidak bolong juga itu. Pasti dapat malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaannya itu? Maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. 3. Jadi wajar saat 1 Syawal kita umat Islam ini merayakan, ada yang Lebaran, ada yang Idul Fitri. Nah, kalau Lebaran ini seluruhnya Bapak Ibu tidak ada puasa, tidak boleh ke Lebaran Bapak Ibu. Orang yang tidak puasa boleh Lebaran. Malah semangat orang yang tidak berpuasa Lebaran begitu. Apa buktinya? 10 hari sebelum Lebaran masih sibuk di dapur. 10 hari sebelum Lebaran masih sibuk yang membersihkan horden rumah dan segala macam. Puasa tidak. Boleh saja, cuma dia hanya berlebaran, merayakan Lebaran. Ya, 3 hari sebelum Lebaran itu sibuk pasar, ramai dan segala macam. Kan kita sering mendengar istilah tandoi tidak lama lagi Lebaran. Pertama, jalan-jalan mulai macet, pasar-pasar ramai, mal-mal padat, masjid sepi. Itu jangan lagi Lebaran. Lebaran, karena
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar yang mesti kita jaga itu 3. Pertama, kita mesti menjaga fitrah uluhiyah kita. Apa itu fitrah uluhiyah? Kecenderungan jiwa kita bertuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau jiwa manusia itu masih fitrah, dia setidaknya punya 3 kecenderungan asli. Pertama, fitrah uluhiyah, cenderung ingin bertuhan, jiwa yang suci. Yang kedua, fitrah ubudiyah, cenderung ingin ibadah. Kalau orang jiwanya suci, ibadah itu kesenangan baginya. Bukan saja kesenangan, tapi menjadi hobi. Kalau jiwanya suci. Yang ketiga, fitrah akhlakiyah, orang jiwanya suci itu pasti kecenderungannya berkelakuan. Kalau kita kabur Tuhan kita, tauhid kita udah, ibadah kita malas, kelakuan kita justru banyak yang tidak baiknya, pertanda fitrah kita bermasalah. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, 3 ini yang mesti kita jaga. Tauhid ini memang standar minimalnya. Sampai mati jangan sekali-kali kita rubah kalimat la ilaha illallah. Pegang baik-baik apapun keadaan kita, seperti yang dilakukan oleh Siti Masyukoh, berpegang teguh kepada tauhidnya walaupun dia tumbuh hidup ya di dalam cengkraman Fir'aun, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Tetapi dia tetap berpegang teguh dengan keyakinannya Tuhannya adalah Allah. Hanya saja Bapak Ibu, waktu itu tidak berani, orang-orang yang beriman itu tidak berani menampakkan keimanannya. Termasuk Masyukoh, yang merupakan salah satu pembantu Fir'aun ini. Cuman sepandai-pandai lompat itu kan pasti suatu saat terjadi juga. Suatu ketika Bapak Ibu, Siti Masyukoh ini sedang nyisir rambut putri Fir'aun. Ya. Tiba-tiba terjatuh sisir. Kaget. Orang kaget itu Bapak Ibu, ucapan yang keluarnya itu biasanya spontan kan? Spontan, dan itu tidak mikir. Contoh, kita kaget kejut dalam berjalan, kesandung mati, kan kaget kejut kita itu. Makanya kalimat yang keluar itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau orangnya itu standar baiknya tidak dibilang baik terlalu, tidak dibilang buruk, tengah-tengah, biasanya kalimat yang keluar itu standar juga. Apa misalnya kalimatnya? Ketika kejilat batu, aduh, manggil mak, manggil bat, itu standar. Kalau misalkan orang yang kejilat batu itu, mohon maaf misalnya, preman-preman dan segala macam itu. Kalau kesepak batu, kira-kira kata-kata yang keluar apa ini? Minimal 6 hewan yang keluar itu. Minimal 6 hewan. Kadang-kadang mencari. Tapi kalau bapak ibu yang kejedot batu kira-kira keluar dari lisan kita itu apa? Ada yang istighfar, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar. Itu spontan itu bapak ibu. Tergantung dengan apa yang ada di dalam diri kita. Saat kaget pasti keluarnya spontan. Begitu pula Siti Masyukoh itu. Sebenarnya dia ingin menyembunyikan, takut menampakkan keimanannya kepada Allah di hadapan Fir'aun. Tapi saat itu dia kaget. Sisirnya yang digunakan untuk menyisir putri Fir'aun itu terjatuh, kaget, spontanlah keluar kalimat tauhid. Didengar oleh putrinya Fir'aun, dilaporkan kepada bapaknya, ternyata
berhasil, akhirnya diperintahkan oleh tentaranya, oleh Firaun untuk menyiapkan tungku, disediakan kuali besar, dimasukkan air, dihidupkan api sampai mendidih. Lalu Firaun masih ingin melobi Masyitok supaya mengganti keyakinannya, merubah keimanannya. Wahai Masyitok, masih sedetkah engkau berpegang teguh kepada keyakinanmu? Ya, tidak bergeming. Kalau begitu, suamimu akan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Direbuslah laki. Kalau laki tidak terlalu beginian, apalagi sayang melakukan. Laki sayang berkurang, rebus-rebus nasi, tidak perlu pengaruhnya. Ya. Akhirnya tidak goyah, akidah Masyitok itu tidak goyah. Dia tetap berpegang kepada tauhid la ilaha illallah. Sekarang giliran berikutnya anak. Nah, kalau anak dia goyang seperti Masyitok. Seorang ibu tidak ada yang tidak sayang kepada anak. Wahai Masyitok, kalau tidak juga mau merubah keyakinanmu, giliran anakmu yang masih kecil. Saat itulah hampir goyang iman Masyitok. Hampir goyang iman Masyitok. Tetapi dengan kuasa Allah, anaknya dapat berbicara. Jadi dalam sejarah perjalanan manusia ada 3 anak kecil yang dapat berbicara. Tidak hanya Nabi Isa putra Maryam, tapi ada 3. Pertama Nabi Isa putra Maryam. Yang kedua anak dari kisah Juraij. Yang ketiga anaknya Masyitok. Anak Masyitok ketika mau direbus itu dapat berbicara padahal dia lagi menyusui, agar ibunya itu tetap mempertahankan keimanan. Masuk anaknya, tinggal gilirannya karena ingin mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pun ikut direbus. Itu tanda fitrah, mampu menjaga keimanan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita baru diiming-imingi sebungkus 1 kardus mie, sudah merubah iman. Itu berarti jiwa kita tidak fitrah. Atau kita butuh Tuhan itu saat lagi susah nyari-nyari Tuhan. Saat senang lupa Tuhan, berarti tidak fitrah jiwa. Kalau orang jiwanya fitrah itu saat susah, saat senang dia butuh Tuhan. Karena jiwa yang fitrah punya keinginan bertuhan. Nah, kita jaga itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara syar'i lidah kita disyariatkan untuk memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan syariatnya zikir yang paling utama itu ya la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Kan ada tasbih gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyak, minimal dalam sehari 100 tahlil kita. La ilaha illallah. Itu syariat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah berpahala kita dan bahkan merupakan sebaik-baik zikir. Supaya biasa lidah kita mengucapkan kalimat tauhid. Tujuannya agar nanti pas saat sakarat lidah kita ini tidak keluh, tidak berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena keutamaannya luar biasa kalimat ini. Dengan seseorang nanti saat akan meninggal, kalimat terakhir yang diucapkannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus kita jaga, kalimat tauhid kita la ilaha illallah. Fitrah itu ingin punya Tuhan. Yang kedua yang harus kita jaga adalah kalau jiwa seseorang itu fitrah pasti punya kecenderungan beribadah. Bapak Ibu, kenapa Nabi itu hobi ibadah, senang ibadah, bahkan seperti sholat itu hiburan bagi Nabi. Bayangkan itu, sholat hiburan. Kalau kita hiburan kan adoya
Kalau orang yang jiwanya fitrah, hiburannya itu bukan hiruk-pikuk duniawi. Hiburan orang yang jiwanya fitrah beribadah kepada Allah, itu hiburannya. Itu makanya Nabi kalau sholat malam itu kenapa sampai bengkak? Tidak sadar dia, karena senang. Kalau kita malas ibadah, sebenarnya ini sudah indikasi kuat jiwa kita ini ada yang menempel kotoran. Segera kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar minimal Bapak Ibu dalam hal ibadah untuk mengukur sejauh mana kesucian jiwa kita, minimal ketika kita mampu menjaga ibadah pokok itu sudah cukup minimalis. Tapi kalau tidak mampu kita menjaga ibadah pokok, baru sibuk menerima menantu, 2 sholat hilang tanpa merasa rugi, zuhur hilang, lalu lagi rame-ramenya, asar, lelita badan, tertidur sampai maghrib, tanpa merasa kehilangan, tanpa merasa dosa, pertanda jiwa kita belum standar bersihnya, belum standar. Baru berjalan sedikit dari Bengkulu ke Jakarta naik bis, hilang 4 waktu, tidak merasa berdosa kita. Tanda fitrah kesucian jiwa kita belum standar, belum layak selamat nanti kalau kembali kepada Allah. Tapi ketika kita sudah pakam menjaga yang wajib-wajib, 5 waktu apapun keadaannya, sakit kita tetap sholat, tidak bisa duduk kita lakukan tayamum, tidak bisa berdiri kita lakukan sholat duduk atau berbaring. Dalam perjalanan kita tetap kita lakukan sholat. Ya, mobilnya tidak singgah, pesawatnya tidak mampir, tidak mungkin pula pesawat mampir begitu di atas. Ya, kita tetap lakukan tayamum. Tidak ada musola di kereta api itu bosan, tetap kita sholat di atas kendaraan. Yang jelas tidak tinggal sekalipun yang wajib-wajib, termasuk puasa dan ibadah-ibadah pokok yang lainnya itu dijaga masuk surga. Kan ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang kalau aku pegang aku masuk surga. Nabi mengatakan rukun Islam yang 5. Pertama tentu engkau bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, zakat, haji kalau mampu. Kemudian ya Rasulullah, aku pegang dan aku tidak nambah lagi selain ini. Artinya yang 5 itu saja yang pegang. Engkau masuk surga dicintai. Engkau masuk surga. Itu standar minimal. Cuman kalau itu jangan keluar nanti kalau begitu tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu puasa sunnah, tidak perlu infak sedekah. Yang masuk surga yang nanti kan berkelas-kelas itu. Ya, ada 8 kelas. Ada kelas ekonomi, kelas menengah, kelas VIP. Kalau kelas ekonomi nanti lebih aja di Lakosa, masuk surga kelas ekonomi jadi. Ibarat penginapan kelas ekonomi itu kan kamar mandi bisa pendingin pakai kipas AC, kipas angin begitu. Nah, makanya kata Nabi itu, kalau kalian minta surga jangan nanggung. Is'alu al-firdaus, minta surga firdaus. Yang menentukan derajat kita itu nanti tambahan-tambahan dari ibadah pokok yang kita lakukan. Hanya saja untuk standar minimal fitrah yang harus kita jaga ketika kita mampu mempertahankan ibadah-ibadah wajib itu sudah cukup menyelamatkan. Kemudian yang ketiga, nah ini kan tadi sudah cukup menyelamatkan kita ketika kita mampu menjaga ibadah wajib, masih dalam tanda kutip ada fitrah ketiga yang harus menjadi barometer yang kita jaga. Apa itu? Fitrah akhlakiyah. Kalau betul jiwa kita itu suci, walaupun akidahnya tetap kita pertahankan la ilaha illallah, ibadah yang pokok kita jalankan, bahkan yang sunnah-sunnah kita kerjakan tambahannya semaksimal mungkin, tapi akhlak kita tidak tercermin kebaikannya, pertanda fitrah kita belum bersih. Kalau tidak tercermin dengan akhlak dan perilaku.
harus tercermin. Karena fitrah yang bersih itu pasti cenderungnya berkelakuan baik. Kalau fitrah bersih, pasti kecenderungannya berkelakuan baik. Tapi Pak Ustaz, kok dia rajin sholat, kok dia rajin puasa, tapi perilakunya sudah umumlah di tengah masyarakat. Tengoklah situ, sholat rajin, puasa rajin, segala macam rajin. Tapi ucapannya nyelekit, perbuatannya sering menzolimi orang. Pertanda ada masalah dengan ibadah yang dia lakukan. Pertanda jiwanya juga belum mencapai standar fitrah. Karena kalau jiwa seseorang suci, pasti kelakuannya baik. Itu pasti. Itulah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi perhatian kita, yang harus kita pertahankan. Kalau tauhid kita bermasalah, pertanda kotor ini jiwa kita. Kalau ibadah kita malas, pertanda ada yang menempel di jiwa kita ini. Begitu juga kalau kelakuan kita tidak baik, ya pertanda jiwa kita ini ada yang mengotorinya. 3 saja yang kita jaga. Tauhid kita jaga baik-baik, la ilaha illallah. Ibadah kita pelihara minimal yang pokok. Kemudian dalam hidup ini yang penting tidak ganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak menzolimi orang, baik itu badan, raga maupun hak orang lain. Tidak kita usili. Itu cukup kita nanti saat kembali dalam keadaan fitrah. Kalau jiwa yang fitrah itu nanti dia tenang kembalinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa nafsu yang sudah fitrah itu nanti dia akan tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kan jiwa kita kan berasal dari Allah. Kembalinya ke mana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita dipanggil kembali lagi kepada Allah. Lalu setelah itu disiapkan tempat kembalinya. Ya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disiapkan jiwa-jiwa orang yang fitrah saat kembali kepada Allah nantinya itu surga yang dijanjikan oleh. Mudah-mudahan kita semua bersatu orang-orang yang termasuk mampu menjaga fitrah dan jiwa kita agar senantiasa berada dalam kesucian. Dan kalau terus suci mustahil. Yang penting kita sadar saat berbuat salah, sadar kita salah, lalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu